Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita beribadah, biarlah menjadi kerinduan kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Tetapi juga biarlah menjadi kerinduan kita untuk kita boleh mendengarkan suaranya. Jikalau ada di dalam hidup kita yang Tuhan tidak berkenan, kita boleh menyadarinya, kita boleh berbalik sehingga Tuhan boleh dekat kepada kita dan mendengarkan seruan kita. Sehingga marilah dengan hati dan pikiran kita akan memuji Tuhan. Dengan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita beribadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia, damai sejahtera, sukacita surga dari Allah Tritunggal. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, saat ini kami kembali lagi Tuhan, datang untuk boleh beribadah. Sekali lagi Tuhan, sungguh menjadi kerinduan kami, karena kami tidak bisa hadir ke dalam rumah-Mu. Tetapi Tuhan, kami bersyukur, karena kami boleh memuji Engkau, dimanapun kami boleh berada Tuhan. Karena itu Tuhan, terima kasih, dan kiranya Tuhan, Engkau boleh lawat setiap kami, kuduskan dan layakkan setiap kami, dimanapun kami berada. Supaya sungguh Tuhan di dalam waktu ini, Engkau boleh melayakkan setiap kami boleh Engkau kuduskan. Dan kami boleh bersatu Tuhan bersama saudara-saudara yang lain, untuk kami boleh datang beribadah. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh jamah, Tuhan yang boleh lawat melalui ibadah ini. Supaya sungguh ibadah online ini Tuhan, walaupun kami terpisah jarak, tetapi berkat-Mu Tuhan boleh hadir menyertai setiap kami, mereka yang di dalam pergumulan, mereka yang di dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang boleh jamah mereka, supaya Tuhan mereka boleh tetap memiliki pengharapan teguh di dalam Engkau, dan dimanapun kami berada, kami boleh memuji Engkau, sehingga dimanapun Tuhan boleh terdengar pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh menyertai ibadah kami. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekalipun kita memasuki masa PSBB yang ketiga dan di dalam segala pergumulan yang kita hadapi, jemaat boleh tetap setia untuk boleh beribadah dari minggu ke minggu. Sebab seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 sampai 10. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama bagi setiap kita yang percaya. Kiranya shalom Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata kosong, tetapi benar-benar kita rasakan ketika kita tetap percaya kepadanya di dalam segala hal, di dalam keadaan yang kita alami, bahkan dapat membuat kita tetap bersyukur. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Kasih setiamu Tuhan di dalam hidup buat kami. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kita sungguh bersyukur punya Bapa yang begitu baik, Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti segala kebutuhan setiap kita. Namun itu semua dapat terjadi karena Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Bapa. Karena itu mari kita memuji Dia, penebus kita. Puji Yesus. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bapa Gembala, Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Puji Yesus Dia disalib sebab dosa-dosaku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatan. Gunung batu harapan keselamatan. Mari bersama-sama kita katakan, puji Yesus juru selamatku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus.
Puji Yesus penebusku. Malak sorga bersorak hosana. Yesus Kristus pemerintah selamanya. Nobatkan dia, Nabi, Imam, Raja. Katakan Kristus datang. Kristus datang dengan penuh kemenangan, kuasa mulia bagi dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang rekan yang bertanya kepada saya, mengapa Tuhan di dalam perjanjian lama kok rasanya begitu menakutkan, begitu horornya. Apa-apa mati, dikit-dikit hukumannya mati. Kok berbeda ya dengan Tuhan kita di dalam perjanjian baru, Tuhan kita yang sekarang. Apakah Bapak Ibu pernah juga memikirkan hal yang serupa? Atau jangan-jangan tidak pernah sama sekali? Kalau sampai kita tidak pernah memikirkannya, itu sungguh berbahaya. Tetapi kalau kita pernah memikirkannya pun, kita sudah salah mengerti. Sebab Allah kita adalah Allah yang sama. Dulu, sekarang, dia tetap sama. Dia adalah Allah yang kudus. Orang yang salah ia hukum, tetapi orang yang benar ia berkati. Kita hanya salah melihatnya dari satu sisi saja. Sebab karena itu seperti halnya yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosamu. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Mari kita siapkan diri kita dengan kembali menaikkan sebuah pujian. Selidiki aku. Kiranya pujian ini sungguh boleh menjadi doa setiap kita. Supaya sungguh kita boleh memiliki rasa takut akan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Dia. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, gak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, Lihat hati setiap kami. lihat hatiku, Kiranya sungguh Engkau boleh menemukan apakah ku bahwa kami sungguh mengasihi Engkau di sana. Yesus, Kau yang Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Tak ada yang tersembunyi. Terima kasih Tuhan karena kebaikan bagi setiap kami. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita kembali menaikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kiranya sungguh pujian ini boleh menjadi doa kita, tekad kita. Selidiki aku, Katakan lihat hati. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Dan menilai hidup setiap dan kami. menilai
Mari sama-sama kita katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap Sekali lagi kita katakan, setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau boleh mendapati kami tetap setia sampai akhir. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, berikan kepada kami mata rohani yang jeli, telinga yang peka, dan hati yang lembut untuk boleh mengerti isi hati Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu, urapi dia supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Di situ ada kata Ebenezer. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal ke-7, di situ kita melihat latar belakangnya. Di dalam bagian ini mengisahkan bahwa tabut Allah telah 20 tahun dirampas oleh bangsa Filistin dan telah dikembalikan oleh bangsa Filistin kepada Israel. Walaupun tabut Allah tetap ada di mereka, tetapi mereka masih berada di penindasan orang Filistin. Lalu bangsa Israel tidak merasakan akan pertolongan dan kehadiran Allah. Kemudian Israel mengeluh dan bertanya kepada Samuel, apa yang menjadi kesalahan buat mereka? Lalu Samuel, firman Tuhan berkata, menegur umat Israel untuk bertobat. Di dalam bagian Alkitab, yaitu ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Hal ini sangat menarik sekali. Ketika Israel disuruh bertobat oleh Samuel, lalu Israel taat menuruti apa yang dikatakan oleh Samuel. Setelah mereka bertobat, kemudian di Alkitab dikatakan ayat selanjutnya, Tuhan memberikan kemenangan bagi Israel. Setelah mendapatkan kemenangan, lalu Samuel mendirikan batu peringatan yang diberikan nama Ebenezer. Ebenezer ini sangat menarik. Mengapa Samuel memilih nama Ebenezer? Sebab Ebenezer adalah nama kota di mana Israel yang sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya telah dikalahkan dan dipermalukan. Bisa kita bandingkan di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang pertama B. Di situ dikatakan orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Kemudian di 1 Samuel pasal 5 ayat yang pertama, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod.
Ini sangat menarik sekali, di mana Ebenezer itu dulunya satu kota yang mana bangsa Israel berperang dan akhirnya kalah. Bahkan kota di mana tabut Allah dirampas dan diserahkan kepada tempat orang Filistin untuk penyembahan berhala di sana. Ketika mereka mengalami kekalahan yang memalukan sekali, Israel lalu menderita di bawah orang Filistin. Bahkan penderitaan yang cukup lama, sehingga mereka tidak bisa terlepas. Ketika mereka sadar bahwa mereka harus bertobat, lalu apa yang terjadi? Di Alkitab dikatakan Tuhan memberikan kelepasan setelah mereka bertobat dan setelah mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jadi Ebenezer ini sangat menarik sekali, mengingatkan kepada Israel bahwa malapetaka yang mereka terima itu bukan karena Allah tidak berdaya. Tabut Allah dirampas dan dibawa ke Filistin itu bukan karena Allah tidak berdaya, tetapi karena mereka itu berdosa. Kalau kita melihat sejarah dari bangsa Israel di dalam 1 Samuel pasal 7, di situ kita boleh melihat ada kaitan antara dosa dan malapetaka. Pada saat ini kita boleh melihat ada dua hal yang harus kita hindari. Dua ekstrim yang perlu kita hindari. Yang pertama, ekstrim pertama adalah gegabah. Banyak orang gegabah ketika melihat satu malapetaka, satu hal yang menimpa seseorang, lalu langsung dikatakan, oh ini malapetaka pasti karena dosa, pasti karena tidak bersaat teduh. Sekarang corona sampai saat ini belum berakhir. Kita dikurung di rumah, kita merasa tidak berdaya. Mungkin kita mengaitkan, oh mungkin karena ada sesuatu hal, karena kita tidak bersaat teduh. Padahal belum tentu. Tetapi ekstrim yang kedua yang harus kita hindari, yaitu kita mengabaikan kaitan malapetaka dengan dosa. Kita jangan gampang berkata, oh ini enggak apa-apa, ini kesalahan biasa seperti kita. Tetapi kalau kita meneliti dengan jelas, sejarah Israel ketika Israel mengalami kekalahan, di situ malapetaka yang terjadi, kekalahan demi kekalahan, bahkan mereka dipermalukan. Segala malapetaka yang terjadi dalam satu dan dua hal itu ada kaitan dengan dosa. Begitu juga dosa yang kita lihat zaman sekarang, malapetaka yang terjadi itu paling tidak ada satu dua kaitan dengan dosa. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Apa yang perlu kita lakukan mempelajari sejarah ini? Yang pertama adalah kita jangan gegabah, jangan sembarangan saling menyalahkan. Jangan kita menyalahkan si A, si B atas malapetaka yang kita alami. Yang kedua, kita harus mengaku dosa bersama-sama sebagai satu umat. Dalam bagian firman Tuhan, kita melihat bahwa dosa itu tidak hanya dilakukan secara pribadi, tetapi dosa itu sudah dilakukan oleh secara umat dan kita perlu berdoa. Berdoa itu tidak hanya di kamar, berdoa sendiri, bergumul sendiri, tetapi sebagai satu umat kita perlu berdoa bersama-sama. Kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan atas segala apa yang terjadi, atas segala malapetaka yang kita alami sampai sekarang ini. Belajar dari 1 Samuel pasal ke-7 di ayat ketiga yang tadi sudah dibacakan, itu adalah salah satu contoh pertobatan nasional yang terbaik di dalam perjanjian lama. Di situ dikatakan Samuel berkata kepada seluruh Israel demikian. Samuel berbicara kepada seluruh bangsa. Ada kata seluruh, itu kata berarti itu meliputi semua. Bukan hanya kepada pribadi, tetapi kepada semua bangsa Israel, kepada semua umat Israel. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Pertobatan nasional itu sangat penting. Bahkan di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3 inilah salah satu contoh pertobatan nasional yang terbaik.
Dengan hal ini kita melihat sejarah. Di situ Samuel menegur dan Samuel memberikan 3 langkah pertobatan yang harus umat Israel lakukan. Yang pertama di dalam Samuel 1 Samuel pasal 7 ayat 3b, di situ dikatakan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Langkah yang pertama di situ ada kalimat yaitu menjauhkan berhala. Jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Sejarah pada waktu itu adalah bangsa Israel punya banyak dewa. Dewa di sana itu berkumpul dan punya simpanan begitu banyak penyembahan berhala. Ada dewa namanya Baal, ada Asitoret. Salah satu dewa Asitoret itu adalah dewa kesuburan atau kemakmuran atau kepuasan diri. Bangsa Israel pada waktu itu mereka di samping menyembah kepada Tuhan, mereka punya simpanan, yaitu apa? Yaitu dewa-dewa. Dewa yang mereka sembah yaitu dewa Asitoret yang memberikan satu kepuasan diri, yang memberikan satu kemakmuran diri. Padahal bangsa Israel tahu di dalam salah satu 10 hukum Allah yaitu jangan menyembah berhala. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Kalau kita kaitkan berhala modern, setiap kita bertanya, apa yang menjadi berhala di dalam hidup kita? Kita tidak berhala menyembah dewa, tetapi kita berhala dalam kehidupan kita sehari-hari. Uangkah? Uang penting. Siapa bilang uang itu tidak penting? Waktu melahirkan butuh duit. Kemudian waktu meninggal perlu uang. Uang itu netral. Tetapi bahaya ketika uang menjadi pusat dalam hidup kita. Sudah menggeserkan kita dari Tuhan. Kemudian hobi tidak salah. Ibu-ibu yang suka sinetron, baik sinetron Korea yang lagi tren, atau sinetron yang di TV, senang, tidak salah. Bagi bapak-bapak juga main game, atau kaum muda main game, itu nggak salah. Hobi main game nggak salah. Saudara bisa lakukan apapun, tetapi ingat, kalau hobimu bisa mengalih hati kita dari Tuhan dan ibadah, itulah berhalamu. Hobi sepak bola, hobi olahraga dan lain sebagainya, nggak salah. Tetapi kalau itu menjauhkan kita dari Tuhan dan ibadah, itulah berhala dalam hidup kita. Kita perlu bertobat, perlu menjauhkan berhala ini. Kemudian pertobatan yang kedua yang Samuel ajarkan yaitu menunjukkan hati kepada Tuhan. Di ayat 3 selanjutnya. Di situ dikatakan, tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Nah, di sini maksudnya apa? Secara hurufiah artinya memperbaiki atau membangun hati kepada Tuhan. Maksudnya adalah satu keteguhan hati untuk tetap setia kepada Tuhan. Pada waktu hati kita sudah tertuju kepada Tuhan, maka hati yang keras kepala memberontak itu akan jauh. Di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-8. Dengan Israel yang mengalami peperangan, kekalahan, kemudian dipermalukan, itu juga karena apa? Karena dosa. Karena hati mereka telah menjauh dari Tuhan. Sehingga Samuel mau mengembalikan orang Israel punya hati yang tertuju kepada dia. Dalam keadaan zaman sekarang ini, keadaan kita lagi mengalami kesusahan. Setiap orang lagi susah.
Siapa yang bilang semua orang senang? Enggak ada. Karena pandemi ini sampai hari ini belum berakhir. Perekonomian kapan bisa pulih kita enggak tahu. Bagaimana dengan kesulitan hidup, kesehatan, psikologi dan lain sebagainya. Hati kita itu pasti sudah menjauh. Satu pertanyaan buat kita, apakah komitmen hati kita kepada Tuhan? Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sejauh mana kita memperhatikan, sejauh mana kita mentaati firman Tuhan, dan kita mengingat apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Israel ketika Samuel menegur untuk mengembalikan hatinya kepada Tuhan. Samuel mau mengoreksi hatinya supaya Israel boleh kembali kepada Tuhan. Kemudian pertobatan yang ketiga yang Samuel inginkan bagi orang Israel, yaitu beribadalah hanya kepadanya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan beribadalah hanya kepadanya. Kalimat ini sangat menarik secara maksudnya adalah melayani Tuhan dalam konteks ibadah. Karena pada waktu itu budaya orang-orang Filistin saat itu adalah mereka punya berhala, mereka menyembah tidak hanya kepada Allah mereka, mereka juga menyembah kepada tabut Allah. Sehingga tabut Allah waktu itu di bagian sebelumnya itu adalah tabut Allah dirampas dan ditaruh di tengah-tengah penyembahan. Tetapi Tuhan itu marah sehingga Tuhan mengacaukan, menghancurkan para dewa-dewa yang ada di sana. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka ketakutan. Dan bangsa Filistin tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tuhan itu tidak bisa sembarangan. Dan Israel juga tahu ketika mereka menyembah kepada Tuhan dan Tuhan inginkan supaya penyembahan itu hanya kepada Dia. Walaupun budaya menyembah dewa sekitar itu sudah biasa, tetapi yang Tuhan inginkan adalah pengabdian yang eksklusif kepada Tuhan. Pengabdian yang sungguh-sungguh sepenuh hati kepada Dia. Penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Dia. Karena hanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang disembah. Sehingga Israel pada waktu itu mereka sadar bahwa selama ini mereka telah menyimpang daripada Tuhan. Kalau kita kaitkan dalam ibadah kita koreksi sampai hari ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi kita? Pada waktu kita datang beribadah sebelum pandemi, apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Pada waktu kita datang, apakah kita mengikuti dari awal sampai akhir? Bagaimana sikap hati beribadah kepada Tuhan? Itu yang harus kita koreksi di hadapan Tuhan. Ketika dalam masa hampir 3 bulan ini, kita ibadah di rumah. Apakah motivasi kita, bagaimana sikap ketika kita beribadah bersama Tuhan? Begitu juga dengan pelayanan. Pelayanan kita selama ini, apakah betul-betul pelayanan kita itu untuk kemuliaan Tuhan? Pelayanan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, ataukah pelayanan kita untuk motivasi kita? Kalau itu menjadi motivasi kita, kita perlu bertobat, koreksi diri di hadapan Tuhan. Selama ini ibadah kita, apakah kita sungguh-sungguh kepada Dia ataukah kepada yang lain? Ketika kita melihat 1 Samuel pasal 7 ini, di situ kita melihat bagaimana pertobatan yang dilakukan oleh umat Israel secara keseluruhan. Pertobatan itu tidak hanya bersifat pribadi, masing-masing bertobat, tetapi pertobatan itu suatu umat. Dan kedua adalah pertobatan itu bukan hanya perasaan menyesal,
aduh Tuhan, aku menyesal atas segala apa yang aku lakukan. Tetapi pertobatan di sini itu menuntut satu tindakan pertobatan yang radikal. Lalu setelah mereka bertobat, apa yang terjadi? Di ayat yang ketiga C, di situ dikatakan, maka ia, yaitu Tuhan, akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Samuel memberikan perintah, kalau mereka melakukan pertobatan, yang mereka jauhkan dari berhala, mereka menunjukkan hati kepada Allah, dan mereka beribadah hanya kepada Tuhan, mereka yang betul-betul melepaskan itu semua, maka janji Tuhan kepada orang Israel, yaitu Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Di ayat 3C ini, di situ kita mendapatkan yaitu Tuhan telah memberikan pertolongan. Ketika mereka berperang melawan Filistin, Tuhan yang berperang melawan orang Filistin. Lalu Tuhan memberikan kemenangan. Nah, kemenangan inilah yang membawa Samuel mendirikan batu peringatan dan memberikan nama Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita mengoreksi diri kita, selama ini malapetaka yang kita alami, kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kita perlu membuang segala dosa kita. Menurut Bonhoeffer berkata, berita Injil adalah panggilan pertobatan, itu anugerah Tuhan. Pertobatan itu adalah anugerah, bukan anugerah murahan. Allah memberikan pertobatan bukan karena manusia itu baik, tetapi karena anugerah Allah yang Allah berikan. Bahkan menurut John Wesley, seseorang ketika dia bertumbuh dalam anugerah dan semakin serupa dengan Kristus, maka dia akan menyadari betapa dosanya dia dan dia akan melakukan pertobatan yang sejati. Mari saudara, sebagai umat Kristen, kita sampai hari ini kita mengalami banyak malapetaka, pandemi belum berakhir, bagaimana dengan new normal, bagaimana ke depan hidup kita, bagaimana masa depan anak kita, bagaimana masa depan studi kita, bagaimana keadaan ekonomi bisa kembali normal, bagaimana corona ini bisa normal, bisa hilang, kemudian ada vaksin ditemukan, kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi itu satu peringatan buat kita, untuk apa? Untuk bertobat. Bertobatlah, jangan-jangan itu karena dosa setiap kita. Dosa kita sebagai umat Allah, dosa kita sebagai jemaat, dosa kita sebagai anak Tuhan. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 7 memerintahkan untuk kita bertobat. Yang menjadi perenungan buat kita, apa yang menjadikan kita jauh dari Tuhan? Kalau kita jauh dari Tuhan, maukah kita kembali kepada Tuhan? Maukah kita memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa kita? Kapan corona itu berakhir? Kita harapkan corona ini segera berakhir. Kalau corona ini berakhir, maka Ebenezer, pertolongan Tuhan atas kita turun bagi setiap orang yang bertobat. Maukah saudara? Bertobatlah. Firman Tuhan meminta kita bertobat sebagai satu umat. Mari kita tunduk kepala. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Selama ini, apakah ada dosa atau berhala yang menjauhkan kita dari Tuhan? Mari kita mohon pengampunan Tuhan. Mari kita mohon Tuhan menyucikan kita sebagai satu umat
sebagai jemaat, kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh beribadah. Kita tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Mari kita mohon supaya setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan sebagai umat, biarlah Tuhan boleh memulihkan bangsa kita. Corona ini boleh berakhir, ekonomi boleh berjalan kembali, new normal yang kita takutkan, tetapi Tuhan yang akan memimpin menyertai masa depan kita. Mari kita ambil waktu, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, ampunilah kami orang-orang yang berdosa. Kami sebagai umat, kami sebagai jemaat, kami sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, malapetaka yang terjadi, corona yang belum berakhir, jangan-jangan karena dosa dari setiap kami sebagai umat. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami, sucikanlah setiap kami, pulihkanlah bangsa kami, hilangkan corona, dan Tuhan tolong, Tuhan pimpin sertai, sehingga dengan menemukan vaksin boleh memberikan satu pegangan buat kami bahwa Engkau adalah Ebenezer, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sampai di sini Tuhan menolong setiap kami. Tuhan kasihanilah kami. Kami mau bertobat, kami mau membuang segala dosa kami. Kami mau mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Pulihkan gereja kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan setiap kami sebagai umat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bersama dengan segenap umat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini dengan belajar untuk menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup setiap kita. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu.
bimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Dan kiranya Tuhan ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh belajar menghitung berkat-Mu satu persatu dalam hidup kami. Supaya kami Tuhan boleh melihat betapa besarnya kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan juga masih boleh berikan kepada setiap kami. Di tengah pergumulan secara khusus perekonomian saat ini. Tetapi Tuhan, ketika kami boleh memberikan, kami bersyukur Tuhan, karena itu kami boleh menunjukkan bukti iman kami di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kiranya Tuhan yang boleh tetap berkati di dalam segala pergumulan jemaat-Mu, di dalam pekerjaan mereka, Tuhan pun yang boleh tolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang boleh menyadarkan kita dari dosa-dosa kita, kiranya boleh mengingatkan kita untuk mengoreksi hati kita, memimpin kita di jalan yang benar, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kita boleh kembali beribadah pada hari ini. Biarlah kita boleh mengambil saat teduh. Tuhan memberkati setiap kita. Ibadah selesai dan kita sebentar mendengarkan pengumuman. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Kita akan menyongsong kehidupan normal yang baru. Dalam waktu yang segera kita mendoakan bersama-sama supaya pemulihan ini bisa berjalan dengan baik. Dan semua dalam keadaan aman dan damai sejahtera. Mengingatkan bagi kita yang akan mengikuti webinar Family Discipleship in Time of Disruption pada tanggal 12 Juni, yaitu Jumat ini, YCF mengadakan acara khusus ini dengan mengundang Pastor Andrew Liu, yaitu dari Covenant EFC Singapura. Bagi yang mau mendaftar, silakan mendaftar di link di bawah ini. Kita akan membahas bagaimana pada saat-saat kita harus stay at home, kita bertemu dengan anak-anak kita dari pagi sampai malam, itu kita akan memuridkan mereka supaya mereka makin dekat dengan Tuhan. Nah, Pastor Andrew Liu akan berbagi tentang apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sebagai pasangan, bahkan sebagai anak kepada orang tua kita, bagaimana kita bisa memuridkan secara natural. Lalu berikutnya untuk pendaftaran kelas fokus sudah ditutup, sekedar reminder untuk yang sudah mendaftar setelah ibadah online ini, akan ada kelas fokus.
Terima kasih, demikian untuk pengumuman pada hari ini, mengingatkan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, stay home, stay safe, stay tune di GKA Alliance Satellite Channel. Terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang